Sebelum tonton, jangan lupa subscribe yuk. Pagi ini kita akan berbincang bersama 4 santri Sufa Institut dan 1 pembantu yang kita undang dari Hadarit Yayan Kudus, yaitu Ibu Yulianti Tajudin, dan 4 narasumber kita adalah para santri yang sekarang ini sedang belajar di Sufa Institut. Selain mereka ingin menekuni ilmu-ilmu agama, mendalami At-Turas, kajian ulama-ulama abad pertengahan yang selama ini menjadi standar kurikulum pesantren, melalui pendalaman terhadap ilmu nahwu, fikih, tasawuf, dan beberapa kerangka berpikir mendasar yang secara langsung refleksi dari pengasuh yang berbasis pada keahlian bidang filsafat Islam. Dalam bulan ini kita akan berbicara tentang 3 tema, yaitu tema Ayo Mondok seputar pesantren, dan keempatnya ini adalah pelaku langsung, sebagai pelaku, santri pelaku. Tidak hanya santri simbol, tapi betul-betul santri yang mengalami suka duka hidup di pesantren. Kita nggak tahu suka duka mereka mondok di pesantren dengan berbagai harapan yang ada dalam pikiran mereka. Nanti kita akan tahu setelah kita akan berbincang, ngopeni pikir. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang keilmuan itu sendiri, hal-hal yang bisa dirasakan secara langsung terkait dengan ilmu yang mereka pelajari. Yang ketiga tentang kepemimpinan, ada nggak efek pengaruh kepemimpinan hidup di pesantren itu. Dari ketiga tema ini, siapa dulu ini yang ingin menyampaikan tentang arti penting hidup di pondok dengan berbagai suka dukanya? Saya kira bisa dimulai dari yang paling muda, yaitu Kang Deni. Silahkan Kang Deni. Pakai itu Kang Deni. Ya. Baik, mungkin kalau menurut saya mengenai arti pentingnya mondok itu mempunyai makna atau manfaat yang sangat banyak bagi seseorang yang menekuni hidupnya di pondok. Terutama itu jika orang tersebut itu di pondok, orang tersebut itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat, tidak cuma ilmu tetapi juga di pondok itu merupakan suatu tempat yang nanti itu bisa menciptakan suatu karakter dan juga seseorang yang benar-benar memiliki keilmuan yang lebih di antara orang-orang lain atau masyarakat, terutama dalam hal ilmu agama. Karena di pondok itu yang paling ditekankan itu adalah ilmu agama. Dan selain itu di pondok itu
kita itu juga dihadapkan dengan berbagai hal Duka. suka duka yang nanti itu bisa membentuk suatu karakter seseorang yang nanti itu bisa menjadikan orang tersebut itu lebih baik dan berbeda, sangat-sangat berbeda daripada orang yang tidak mondok atau orang yang masyarakat yang di luar sana. Dan mungkin jika dilihat manfaat di pondok itu selain mendapatkan ilmu agama atau juga bisa membentuk suatu karakter seseorang yang lebih baik, di pondok itu juga bisa menjalin hubungan sosial atau hubungan relasi dengan banyak orang yang dari banyak daerah dan juga lain sebagainya. Serta di pondok itu bisa mengajarkan seorang arti penting dari sebuah rasa kepemimpinan atau leadership. Dan maka dari itu mondok itu sangat-sangat bermanfaat bagi seseorang. Dan biar agak lebih efektif, tadi Kang Dani belum menyebut hal-hal yang secara spesifik suka duka di pesantren itu, barangkali bisa dijawab Kang Haikal untuk menyempurnakan. baik. Ini ketiban suka duka ini. Tadi sudah diantarkan Kang Dani. Ya, ini bagian daripada takdir pembagian pembahasan ini ya. Oke, ada nggak hal-hal yang membuat Kang Haikal merasakan duka selama di pondok dan merasakan bahagia selama di pondok? Barangkali bisa disebutkan dari dukanya dulu barangkali. Kira-kira apa ini? Ini ketiban pertanyaan yang agak mau tidak mau dijawab karena sudah menjadi narasumber, diundang jauh-jauh dari Magelang misalnya. Jadi Kang Haikal adalah santri dari Magelang, jauh-jauh hanya untuk menyampaikan rasa duka ini. Oke, silahkan Kang Haikal. Yang pasti duka dari mondok yang pertama itu jauh dari orang tua, yang dimana banyak anak-anak seumuran kita yang tidak mondok, jika ada masalah pasti bisa langsung konfirmasi dengan orang tua lalu dibantu menyelesaikannya bersama orang tua. Nah, jadi sebagai orang tua jadi pengen nangis saya ini. Terenyuh saya. Untungnya kalau anak saya sudah pulang sekarang ini. Kalau masih di pondok tentu saya ikut meneteskan air mata ini. Ya sudah, biar tidak berlarut kita kaji secara ilmiah ini ya. Bisa dilanjut Kang Haikal. yang dimana yang di luar bisa menyelesaikan masalah dengan cara bilang kepada orang tuanya, lalu orang tuanya ikut campur dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan yang anak yang sudah masuk pondok, jika dia memiliki masalah, dia harus mencoba bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri, berpikir sendiri, dengan actionnya sendiri tanpa bantuan orang tua. Terus yang kedua harus memiliki berpikir jauh seperti masalah sangu yang diberikan. Ada apa dengan sangu ini Kang Haikal ini? Dimana kebanyakan di luar sana yang anak seumuran kita tapi setiap biaya sangu selalu diberikan setiap hari. Berbeda dari yang mondok hanya dijadiin satu, misal sebulan kiriman sekali, harus bisa mengontrol pengeluaran supaya bisa bertahan selama sebulan. Apalagi kalau sekali tapi sedikit. Ini tidak hanya duka tapi juga duka ngenes ya. Duka ngenes ya. Iya. Barangkali Mumtazah bisa menyampaikan yang bahagianya. Ini kebetulan dapat tema bahagia ini ya. Apa bahagianya hidup di pesantren? Bisa ganti ya.
jilbab luar. Silakan. Iya, silakan. Jadi kalau Ini pengalaman Mumtazah ini adiknya Kang Haikal dari Magelang. Ya. Kebetulan kok bersamaan ini. Kalau kakaknya cerita tentang hal yang terkait dengan duka, nah ini adik ini mau bicara tentang hal yang menyenangkan di pondok ini. Silakan. jadi kalau merasakan senang di pondok itu bisa dapat banyak teman dan bisa belajar dari teman tersebut apa pengalaman hidup mereka. Terus kalau misalnya di pondok itu juga senang kalau misalnya pulang dari pondok ke rumah pasti langsung disambut oleh orang tua. Dijadangin jajan banyak. Iya. Terus kalau senangnya lagi kadang lebih dapat perhatian lebih. Kalau waktu pulang gitu dapat perhatian lebih dari orang tua. Dan Pengen beli apa aja langsung dituruti gitu. Iya. Lama nggak ketemu. Nah, terus bisa selalu bareng-bareng sama temen, bercanda bareng sama temen gitu. Walaupun kadang nyampe ditegur karena ketawanya terlalu keras. tapi kelihatannya di ngaji lembut, nggak pernah bersuara. Ya, memang di ngaji kalau bersuara malah nggak ngaji ya, itu rame. Nah, tapi ada hal-hal yang menyedihkan nggak selama di pondok yang dialami oleh Mumtazah? Kalau sedih pasti ada karena keadaan sekarang kan memang lagi pandemi COVID-19 dan sempat diberitahu kalau nggak pulang itu kadang banyak yang nangis karena nggak pulang. Iya. Padahal pulang juga di rumah, hanya di rumah saja ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang menyedihkan atau yang menyenangkan terkait dengan keilmuan? Haikal? Mengenai keilmuan, menyenangkannya itu kita bisa memberikan ilmu yang kita dapat dari pondok ke saudara yang di rumah, atau bisa saling sama-sama sharing tentang ilmu yang diberikan pondok sini ke teman atau saudara yang juga sama-sama mondok di pesantren lain. Kita bisa beradu pola pikir atau beradu gagasan seperti itu. Ada yang tidak menyenangkan nggak selama belajar? Di luar hubungannya dengan fisik kita, di luar hubungannya dengan jarak jauh kita dengan keluarga yang tadi sudah diceritakan. Tapi yang langsung hubungannya dengan keilmuan. Apa yang kira-kira membebani selama belajar di pesantren sehingga kadang-kadang harus membuat sedih, nggak nyaman gitu? Bisa diceritakan? Yang membuat sedih itu kita hanya seperti susah untuk menangkap pelajaran yang disampaikan, itu bikin stres atau bingung. Kenapa yang lainnya dengan mudah bisa menangkap pelajaran yang disampaikan, kenapa kok kita susah, bingung, apa ada yang salah, seperti itu, menyedihkan. Ada solusi kira-kira yang pernah dilakukan langsung, yang secara action langsung menjadi sikap solution atau solusi yang harus Haikal lakukan terkait dengan hal yang membebani di dalam pembelajaran itu tadi? Kalau saya solusinya yang pertama introspeksi diri. Kenapa kok susah menangkap, atau apakah kurang memperhatikan, atau fisik tidak sedang fit seperti ngantuk atau sedang nggak enak badan. Terus yang kedua, jika kan ada teman yang sudah bisa menangkap
kita bisa bertanya langsung apa yang belum bisa kita tangkap kepada temannya, itu sebagai bentuk action agar bisa menyeimbangi ilmu yang disampaikan. Hal-hal yang terkait dengan males, ngantuk itu disebabkan oleh apa kira-kira? Karena banyaknya musyawarah sampai malam atau apa kira-kira? Bisa diceritakan, silakan. Ini membocorkan kemalasan ini ceritanya secara publik dan akan dibaca oleh dunia ini, ya. Tidak hanya yang di Magelang, tidak hanya Rembang, tapi yang lain juga akan mendengarkan ini. Coba diolah secara ilmiah sebagai bentuk pengalaman yang menarik, yang mahal untuk bisa dijadikan solusi yang lain juga ketika merasakan malas dalam belajar itu. Silakan. Seperti faktor malas atau ngantuk itu tergantung kemampuan kita buat mengontrol diri, kapan waktu harus istirahat, kapan waktu bersenang-senang, kapan waktu harus kondisi bisa fit untuk ngaji, itu tergantung kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengontrol jam kerja, kita akan merasakan malas atau ngantuk yang terjadi di saat ngaji tersebut. Ada solusi dari Mumtazah untuk menghilangkan rasa malas sekaligus bagaimana menumbuhkan rasa kepemimpinan di pondok? Mumtazah tadi belum jawab. Silakan. Jadi kalau ngaji nggak ngantuk atau males itu, kalau memang jatahnya tidur ya tidur, jatah istirahat ya istirahat. Karena kadang banyak santri yang waktunya tidur tapi masih bangun untuk bercanda sama teman-teman atau gimana. Jadi kalau misalnya diberi waktu istirahat, ya gunakan waktu tersebut untuk istirahat. Dan kalau males, kita harus melihat orang lain yang semangat, jadi kita biar ikut semangat. Nah, bagaimana menurut Kak Rama ini yang sudah keluar dari pondok ini? Ya, santri seumur hidup, tapi secara formal sudah tidak jauh dari orang tua meskipun statusnya masih santri. Silakan, barangkali ada beberapa yang perlu dikuatkan, ada beberapa tambahan yang bisa disampaikan oleh Kak Rama. Ya, jadi pengalaman saya saja di pondok itu kita tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi di sana kita juga bisa belajar. Yang paling penting tuh bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan. Karena ketika kita mondok itu kita pasti akan berhadapan dengan banyak teman, dan teman-teman kita itu tidak selalu yang satu daerah dengan kita atau yang teman dekat kita gitu. Jadi kan kita berhadapan dengan banyak teman dari berbagai daerah, dari berbagai suku mungkin, atau berbeda-beda lah cara pandang mereka terhadap kita, itu kan pasti berbeda. Nah, itu kita di sana bisa belajar bagaimana kita bisa menghargai pendapat mereka, bagaimana kita bisa saling merangkul satu sama lain dan saling memberi motivasi dan tidak saling mengejek satu sama lain gitu. Baik, saya mungkin akan bertanya satu-satu ya tentang bentuk kepemimpinan di pesantren. Silahkan, Dani, nggak usah pakai itu, nggak apa-apa karena sudah saya dekatkan. Baik, mungkin kalau menurut Secara saya singkat saja. mengenai bentuk kepemimpinan di dalam pesantren itu seorang itu bisa terbentuk sifat kepemimpinannya apabila seorang itu sudah mempunyai sifat kepedulian serta tanggung jawab, serta benar-benar menjalankan kewajibannya, serta amanah yang diamanahkan kepada dirinya orang tersebut. Dan mungkin itu yang bisa. Oke, baik. Kang Haikal, silakan. Kepemimpinan yang dibentuk dari pondok itu dimulai dari
eh, dari diri kita yang harus memiliki kepemimpinan tersebut untuk masa depan, seperti harus menjalankan amanah yang diberikan kepada santri untuk selalu menjalankan, selalu mengingatkan, dan harus disertai dengan rasa untuk tidak kalah dengan rasa malas. Oke, baik. Menurut Mbak Mumtazah tentang menumbuhkan kepemimpinan di pesantren gimana? Jadi untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan kita sendiri itu, kita harus saat kita dipimpin, kita harus bisa dipimpin dan harus bisa menyontoh pemimpin tersebut. Dan untuk menjadi pemimpin itu tidak boleh egois, karena kalau egois yang dipimpin pun jadi malas untuk kita pimpin. Jadi untuk pemimpin itu harus bisa menerima pendapat juga dari yang dipimpin tersebut. Oke, saya kira menarik itu. Baik, gimana menurut santri tua ini? Kalau menurut saya, sifat kepemimpinan itu bisa tumbuh dengan cara pertama itu kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Setelah kita bisa dapat memimpin diri kita sendiri, kita pasti akan bisa memimpin orang lain. Dan ketika kita memimpin orang lain tersebut, kita harus bersikap bijaksana, arif dan bijaksana, serta ya itu tidak egois terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ya harus pengertian juga terhadap yang kita pimpin gitu. Baik, ada tanggapan dari dosen kita pagi ini, pembanding Ibu Yuliatun, silakan. Baik, terima kasih dan sangat apresiatif dengan para santri, santriwati, santriwan gitu ya. Santriwan, ada istilah santriwan nggak ya? Jadi yang masing-masing dengan berasal dari daerah yang berbeda, dan ini bagian dari karakteristik atau ciri kehidupan santri. Jadi sebelum saya berbicara terkait dengan kepemimpinan, mungkin sedikit akan saya menyampaikan terkait kehidupan santri, karena tadi saya dari moderator saya bisa membaca bahwa di sini kita mencoba untuk mengungkap ya, untuk berbagi terkait dengan kehidupan santri dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan kepemimpinan ya. Karena memang ini menarik ya. Jadi pondok pesantren itu sebagaimana berbagai pembicaraan atau berbagai literatur wacana dan sebagainya, yang istilah unik untuk pesantren itu memang selalu apa ya? Ya, selalu menjadi label kekhasan karakter dari sebuah pesantren itu ya. Karena di sana itu keunikan di sini yang bisa saya tangkap itu adalah bahwa di pondok pesantren itu tidak hanya disebut sebagai lembaga pendidikan yang secara khusus menekuni atau mendalami ilmu agama, tafakuh fiddin itu ya istilahnya ya, tetapi juga yang lebih menarik lagi, dan ini mungkin sulit untuk ditemukan di berbagai lembaga pendidikan di luar pesantren, yaitu bagaimana pola interaksi antar santri ya, itu akan memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi yang akan berpengaruh atau turut berkontribusi secara besar saya kira terhadap pembentukan karakter santri, terutama dalam konteks kepemimpinan ya. Karena di situ santri dia tidak hanya belajar agama, mengikuti pengajian yang dipimpin oleh pengasuh pesantren atau kiainya atau oleh beberapa pengurus ustadz ustazah yang di situ turut andil sebagai pendamping santri, tetapi di situ pengalaman langsung oleh para santri ketika mereka berinteraksi dengan sesama santri, termasuk juga tadi yang disampaikan Haikal, misalnya bagaimana para santri itu mampu menghadapi masalah-masalah lika-liku, suka duka, terutama kedukaannya terutama ya. Dan itu juga itu nanti dampaknya pada bagaimana santri belajar mandiri. Jadi di sini misalnya pesantri
pertama belajar ilmu agama gitu ya, belajar ilmu agama. Kedua, belajar apa? Belajar kemandirian ya. Ketiga, belajar tanggung jawab. Keempat, belajar bersosial. Nah, bagaimana mampu berteman dengan berbagai teman yang tidak hanya berbeda latar belakang sosial, geografis, wilayah, daerah, tetapi juga tipologi, tipe-tipe kepribadian, cara pandang, cara untuk menyesuaikan diri ya, cara mengambil keputusan. Di situ santri akan mendapatkan semuanya. Kan apa? Karena di situ dia 24 jam full kan ibaratnya ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi di situ. Ya udah, apalagi dengan santri berbagai macam usia ya. Kalau di sekolah kan kalian misalnya hanya ketemu dengan teman-teman sebaya, seusia rata-rata, kalaupun selisih ya selisih 1 atau 2 tahun. Tapi kalau di pesantren, apalagi kalau masa-masa tahun penerimaan baru itu ya, penerimaan santri baru, seusia Dani, seusia Kang Haikal, Mumtazah, bahkan ada yang seusia Kak Rahma yang melebihi juga di pesantren sampai lama gitu ya. Karena entah karena kerasan, karena asik, atau karena memang diminta, biasanya ada yang pesantren yang meminta, yang pengasuhnya meminta untuk mengabdi gitu kan, untuk mendampingi santri-santri baru, nanti akan bercampur dalam satu ruangan, satu majelis.